Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Di dunia ini ada yang namanya benda mati dan makhluk hidup. Ya, ada sesuatu yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, jadi makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Nah, kalau misalkan bernafas, ya, apakah benda mati bernafas? Ya tidak. Ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama itu adalah bernafas. Apa itu bernafas? Jadi bernafas itu masuknya oksigen. Jadi kita dalam proses pernafasan itu kita menghirup yang namanya oksigen. Kemudian yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida. Itu yang kita keluarkan. Kemudian berdasarkan cara bernafas, makhluk hidup itu ada yang bernafas dengan insang dan paru-paru. Insang itu hewan hidup yang hidup di air itu bernafas dengan insang. Nah, seperti ikan, ada cumi-cumi, ada udang, itu semua bernafas dengan insang. Ada kecebong ya, ada berudu. Itu bernapas dengan insang. Kemudian ada yang bernapas dengan paru-paru. Jadi semua hewan darat seperti kucing, kambing, dan beberapa hewan laut seperti hiu, lumba-lumba, itu bernafasnya dengan paru-paru. Kemudian ada trakea. Trakea itu adalah semua serangga itu bernafas dengan trakea. Seperti belalang, semut, ulat, kupu-kupu itu bernafas dengan trakea. Ya. Kemudian ciri yang kedua makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Ya. Energi. Nah, berdasarkan cara makanan adalah hewan karnivora. Karnivora artinya hewan yang hanya makan daging saja dan dia tidak makan tumbuhan sama sekali. Seperti kucing, harimau, singa ya. Dia tentu tidak akan bisa makan tumbuhan, maka disebut hewan karnivora. Kemudian hewan herbivora adalah hewan yang hanya makan tumbuhan saja dan tidak makan daging sama sekali, seperti kambing, sapi, kerbau, itu kan dia tidak mau makan daging. Nah, yang ketiga ada hewan omnivora. Omnivora itu artinya hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, seperti ayam, babi, tikus, rakun, ya, manusia pun juga termasuk omnivora. Jadi kalau ayam dikasih cacing dia mau, dikasih beras juga mau. Tikus juga seperti itu, babi juga seperti itu. Jadi dia termasuk kelompok hewan omnivora. Nah, kemudian makhluk hidup juga bergerak. Nah, bergerak artinya berpindah dari satu ke tempat yang lain. Ya, misalkan dia dari kamar mandi ke kamar tidur, itu namanya bergerak. Dia berpindah. Nah, hewan bergerak itu ada yang dengan sayap. Jadi hewan-hewan yang bisa terbang pasti dia bergerak dengan sayap ya, seperti burung gitu. Ada dengan kaki. Nah, kaki. Jadi hewan yang bergerak dengan kaki adalah hewan yang memiliki kaki. Ya. Dia bergerak dengan kaki seperti harimau, kucing, sapi, gajah, itu dia bergerak dengan kaki. Kemudian merayap. Nah, hewan yang merayap itu biasanya adalah hewan yang memiliki kaki yang pendek. Ya, kaki yang pendek mana bisa berdiri ya kan? Makanya dia merayap. Seperti apa? Ular, buaya, cicak itu merayap dia karena memiliki kaki yang pendek, itu nggak bisa berdiri. Seperti kucing dan harimau itu. Ya. Siput ya, kura-kura ini maksudnya ya, masalah ketik kura-kura gitu. Kemudian berkembang biak. Yang disebut dengan berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Misalkan punya satu ayam, kemudian dia berkembang biak, manakan ya. Nah, jadi banyak, itu namanya berkembang biak, artinya bertambah banyak. Nah, cara berkembang biak hewan itu ada ovipar. Ovipar ini adalah hewan bertelur. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Dia memiliki daun telinga. Tidak memiliki daun telinga ya.
Dia tidak memiliki daun telinga seperti ayam, burung, ikan. Apakah burung dan ikan itu memiliki daun telinga? Tidak. Maka dia berkembang biak dengan ovipar. Kemudian ada yang berkembang biak dengan vivipar. Vivipar itu adalah hewan beranak. Nah, hewan beranak itu ciri-cirinya dia memiliki daun telinga, menyusui anaknya seperti lumba-lumba, hiu, kambing, sapi, gajah, dan lain-lainnya. Dia termasuk hewan vivipar ya. Kemudian ada hewan ovovivipar. Ovovivipar ini adalah hewan bertelur dan beranak. Nah, salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur dan beranak adalah ular piton, ikan pari, yaitu adalah hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Nah, ini salah satu ciri makhluk hidup, yaitu menanggapi rangsangan ya. Nah, pernah anak-anak melihat ini adalah namanya daun putri malu. Ketika dia disentuh, dia kuncup dia daunnya seperti layu. Nah, seperti itu dia menanggapi rangsang sentuhan. Ya, kemudian ada kacang panjang, dia bisa membelit ke tiang lanjaran. Nah, ini juga menanggapi rangsangan sentuhan. Kemudian ada bunga matahari, dia selalu menghadap cahaya matahari, jadi dia menanggapi rangsangan cahaya. Nah, kemudian tumbuh itu artinya bertambah ukurannya ya. Jadi ini lihat, dari bayi kemudian jadi anak-anak, kemudian dewasa dan tua. Ini namanya tumbuh. Bayi kecil, kemudian dia menjadi anak-anak lebih besar, dewasa dan juga lebih besar. Kemudian tumbuhan juga seperti itu, tumbuh dia. Nah, awalnya kecil, kemudian berkecambah, kemudian sampai tumbuhan besar. Itu yang namanya tumbuh. Kemudian habitat. Nah, habitat itu artinya tempat tinggal makhluk hidup. Itu namanya habitat ya. Nah, habitat itu ada di darat. Nah, tempat tinggal makhluk hidup ada di darat. Nah, itu seperti manusia, kambing, ya makhluk hidup, kemudian gajah dan sebagainya. Kemudian di air. Nah, di air seperti ikan. Nah, ada juga hewan yang bisa hidup di darat dan di air, namanya hewan amfibi. Amfibi itu dia artinya bisa hidup di darat maupun di air. Kata salamander ini adalah contoh hewan amfibi. Dia bisa hidup di darat maupun di air. Nah, penutup bagian tubuh. Jadi setiap makhluk hidup ditutupi oleh bahan penutup. Nah, ada yang rambut. Nah, seperti kalau kita lihat anjing ya, anjing, tikus, kucing itu ditutupi oleh rambut. Rambut itu beda dengan bulu ya. Kalau rambut itu kecil-kecil ya, kayak rambut gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kucing, tikus, nah itu dia ditutupi oleh rambut. Kemudian bulu. Nah, ini biasanya hewan unggas, ayam, burung itu ditutupi bagian tubuhnya oleh bulu. Bebek itu ya ditutupi oleh bulu. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana rambut, mana bulu ya. Kemudian ada sisik. Nah, ini ikan, kita lihat ikan. Ikan itu bersisik ya. Jadi dia tubuhnya ditutupi oleh sisik. Ada berkulit tanduk. Nah, kulit tanduk itu artinya kulit yang keras ya, seperti tanduk gitu. Jadi contohnya apa? Ular, kemudian ada buaya, kemudian juga kadal, itu berkulit tanduk. Kemudian ada juga hewan yang berlapis kitin. Berlapis kitin ini dia tubuhnya itu ditutupi oleh lapisan keras ya. Kalau kita lihat kepiting udang itu kan ada lapisan keras bagian luarnya itu. Itu namanya berlapis kitin. Nah, ada hewan vertebrata.
Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi dia memiliki tulang, anak-anak. Itu namanya hewan vertebrata. Vertebrata artinya hewan memiliki tulang belakang. Ya, yang pertama ada hewan mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Ya, seperti kambing, sapi, hiu, lumba-lumba. Nah, itu dia menyusui anaknya. Itu hewan mamalia. Kemudian Pisces. Pisces itu adalah kelompok ikan. Ada ikan gurami, seperti segala jenis ikan itu adalah Pisces. Ingat, lumba-lumba, hiu itu bukan Pisces. Meskipun kadang-kadang kita mengatakan ikan lumba-lumba, tapi dia bukan golongan Pisces, tapi hewan mamalia. Kemudian ada hewan amfibi yang sudah dijelaskan bahwa hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat maupun di air, seperti katak, ya, salamander. Kemudian Aves. Aves ini adalah hewan unggas. Jadi burung, ayam itu adalah hewan berbulu, itu namanya Aves, ya. Kemudian ada juga reptil. Reptil ini adalah hewan merayap. Ya, hewan merayap seperti buaya, ular, cicak, kura-kura. Nah, jadi inilah hewan merayap atau reptil. Nah, kemudian ada invertebrata. Invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tidak bertulang belakang. Jadi dia tidak memiliki tulang. Nah, yang pertama contohnya udang, itu dia tidak memiliki tulang. Nah, itu kitin namanya itu. Kemudian kepiting juga tidak memiliki tulang. Walaupun ada lapisan kulit keras, itu namanya lapisan kitin, penutup tubuh. Itu bukan tulang, ya. Kemudian ada keong, ya, keong itu. Kemudian ada juga cacing, ya, cacing tanah, itu dia kan tidak memiliki tulang, maka tergolong dengan hewan invertebrata. In artinya tidak, vertebrata artinya bertulang belakang. Jadi invertebrata itu artinya tidak bertulang belakang. Kadang-kala invertebrata dikenal juga dengan avertebrata. Jadi itu istilahnya sama, yaitu tidak bertulang belakang. Nah, ini pengelompokan tumbuhan. Nah, akar tumbuhan itu ada dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang dia memiliki akar yang turun ke bawah, ya. Tapi kalau akar serabut dia lurus ke samping aja, tidak memiliki akar yang kuat ke bawah, ya. Itu. Bagaimana ciri-ciri tanaman yang berakar serabut dan berakar tunggang? Kalau berakar tunggang itu dia itu memiliki batang yang bercabang. Nah, seperti ini mangga. Mangga ini pasti akarnya tunggang, ya, karena dia bercabang, ya. Kemudian jagung ini pasti berakar serabut. Mengapa? Karena tidak bercabang, gitu. Kemudian batang tumbuhan itu ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Nah, kalau mangga ini pasti bercabang. Kalau kita lihat jagung itu tidak bercabang. Maka ini akarnya pasti serabut karena tidak bercabang. Sedangkan ini pasti dia berakar tunggang karena memiliki cabang. Kemudian daun, kita lihat daun menyirip. Jadi bentuknya seperti sirip ikan, ya. Itu namanya daun menyirip. Kemudian ada daun menjari, ya. Daun menjari itu seperti jari-jari, itu namanya menjari. Kemudian ini namanya daun melengkung, ya, daun melengkung. Dan ini daun yang sejajar, ya, daun sejajar. Sejajar itu artinya dia garis lurus, seperti itu, namanya daun sejajar. Nah, jadi seperti itu dulu. Silakan anak-anak belajar dengan baik, ya.